Banat TV. Guru, kehebatan berkhidmat sama guru, maka Allah akan berikan ilmu yang mana kita tidak pelajari. Allah Akbar, berkhidmat sama guru. Begitu juga kalau sudah tamat, ya, hatam Quran 30 juz, pergi misalnya ke Hadramaut, ke Yaman, Raihat, pergi ke Yaman, Hadramaut, amin. Ya, semuanya kita ke Yaman insyaallah. Perempuannya ke Darul Zahra insyaallah. Perempuannya nanti Buya antar ke Darul Zahra, Yaman. Belajar di sana, jangan nikah dulu. Jangan pacaran-pacaran. Ya, jangan pacaran ya. Ya, siapa ini pacaran? Wah, banyak sini pacarnya ya. Nah, udah jangan pacaran lagi. Nah, nanti yang perempuannya siapa yang ke Darul Zahra Buya uruskan. Itu adalah pondok daripada Habib Umar bin Hafiz juga, nanti pondok di sana. Nah, nanti kalau udah di sana insya Allah berkah, ahli surga itu wanita-wanitanya, ahli surga pria-prianya, santri-santrinya, pelajar-pelajar. Udahlah, tahan-tahankan dulu di sini. Kira-kira udah layak, nanti Buya antar ke Darul Zahra. Tapi bayar sendiri ya. Bayar sendiri. Berapa Pak Ustadz? Ya nggak mahal, cuma 30 juta saja. Ya juallah itu rumah tangga, tangganya itu rumah tangga. Nah, rumah orang dijual tetangga. Sudah. Nah, ini pergi ke Darul Zahra, pergi ke Darul Mustafa, dikumpulkan dari sekarang uangnya, bilang sama emaknya, "Mak, ayah, aku mau pergi ke Darul Mustafa, aku mau pergi ke Darul Zahra untuk ngaji." Nah, ya, di pesantrennya Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz, insyaallah berkah. Maunya ada santri putri juga yang ke sana, ya, 1-2 orang, biar berkah pondok kita. Nanti kalau kalian sudah ngaji di Hadramaut 15 tahun, 10 tahun di sana, jadi ulama besar, masuk TV, YouTube, mana-mana, TVRI, TV One yang kabur-kabur sedikit, sudah masuk TV One, udahlah, karena sibuknya tak dijumpain lagi lah buyanya. Ya Allah, ini murid tak ada. Baru ketika itu bilangnya, "Ini siapa ini? Bukan Buya aku ini. Mana ada ustaz kayak gini," katanya. Ya Allah, ini murid jahanam ini. Ya mau tamparkan mukanya. Nah, boleh. Bilangnya itu pula murid jahanam itu. Musyrikin walad dhalin. Dan jahanam musyrikin walad dhalin. Amin. Itulah itu murid begitu. Nah, baik. Siapa itu? Mana ada pengaji sama ustaz tuh? Cuma Al-Quran aja belajarkannya. Apa hafal-hafalan, dia pun jarang datang, nggak ada tak gurunya itu. Oh Allah, ini murid jahanam betul lah. Ya, tampakkan aja muridnya, tunjukkan. Nah, boleh. Ini namanya menghina murid yang tak punya adab. Datang, karena banyak murid-murid Buya udah tamat-tamat, udah berhasil, tak mau dia nelfon Buyanya, SMS, wala apa, nggak ada. Kecuali beberapa orang seperti Hadiah Ahmad itu dari Bogor, itu sekarang sekolah di Ahgof. Itu SMS Buyanya masih. Buya alhamdulillah berkat Buya, aku sudah di Ahgof hampir 4 tahun dapat kriteria mumtaz. Allah Akbar. Zuhri, abang daripada si Hafiz Mubarak, sudah 2 tahun sudah dapat kriteria mumtaz awal, nomor 1, juara 1 di Yaman. Nah, kemudian ada murid juga Ustaz di South Africa juga masih SMS sama Buya. Makasih ya Buya ya. Terus ini baru murid yang baik. Coba yang lain-lain mana? Bilangnya lo udah sapa gue. Nah, boleh ya. Nah, di telepon, di SMS Buyanya. Kalau nggak bisa di SMS, doakan Buyanya dari jauh. Nah, sehat walafiat, jauh daripada maksiat, jadi orang soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini murid yang paling baik. Kalian begitu, bisa itu dibuat insyaallah. Nah, nanti kalau kalian jadi ulama besar, nah, jadi orang alim, jangan lupakan guru yang pertama kali yang mengajarkan kalian. Walau itu alif bata fajim hakhodal, jangan lupain. Dari dialah akarnya sehingga kalian menjadi orang yang hebat. Nah, ini kadang-kadang yang pulang ke kampung ada guru ngajinya itu dia mengajarkan alif bata tajim hakhodal, ya dia sudah ngaji kemana-mana, hari raya tak mau mendatangi gurunya. Dia jangan jadi alif bata sangat jelas, nggak boleh. Padahal dari beliau lah dasarnya
sehingga kalian menjadi ulama besar. Kalaulah bukan karena beliau, mungkin kalian nggak jadi ulama. Mungkin ada keberkahan dari guru. Wallahu a'lam. Nah, ya, maka ini perhatikan baik-baik. Banyak murid-murid Buya, ada yang jadi wakil pimpinan pesantren di Bogor, ya Allah, macam-macam. Ada yang jadi sekarang ajar di mana-mana, ya kan? Ada yang jadi pimpinan di daerah, siapa tuh, Alfian di Lubis, yang kemarin datang itu juga, ya. Ada juga yang sudah di Malaysia, macam-macam. Tapi ya, ini perlu belajar adab sama guru. Jadi batas guru ini bukan hanya sekedar di pondok sampai hari kiamat, ya. Sekurang-kurangnya mendoakan gurunya. Wa yuhsinu ilaihi bihasbi halihi, kemudian berbuat baik kepadanya, ya. Guru buat baik kepada muridnya, sehingga kalau seandainya dia baik, insya Allah, ya, anak ini pun, santri ini pun menjadi baik, ya. Jadi baik sama gurunya, nggak baik juga, boleh ditakdir, boleh dikasih hukuman bihasbi halihi, sesuai dengan keadaannya, ya. Macam mana keadaannya? Misalnya, kalau keadaannya misal mana tahu dia terlambat sebab apa? Oh, mungkin sebab karena sakit perut, ya jangan dimarahin, ada uzurnya. Tapi kalau dia sengaja marah, ikatkan di tiang tuh. Kalau saya pakai baju malam-malam lalat nyamuk, ya senang dengannya. Nanti kita beli dulu sarang nyamuk banyak-banyak, lemparkan ke muka itu. Begitu. Ya. Maka ini perlu dikasih takdir, dikasih hukuman, ya, sama murid tersebut jika tidak sesuai dengan uzurnya. Kalau sesuai, dikasih nasihat, ya. Nasihatnya jangan lagi terlambat, ya. Begini nasihat. Ambil hatinya. Begitu juga kalau santri yang melanggar, ya, merokok misalnya, apa lagi, main warnet. Di santri kita ini ada yang main warnet, 3 orang, dia udah tahu nggak ada orangnya di sini. Nanti boleh ambil soft, ya, catat namanya, langsung nanti dibelkan kuat-kuat, kumpul semuanya. Kita botain dia rame-rame, kita mandikan dengan air air kolam tuh. Setelah itu pakai baju diikat di sini, ya, diikat di tiang ini. Main warnet, ketahuan mana ada dia sekarang? Nggak ada main warnet, ya. Ini murid yang tak punya adab, ya. Faqad ruwaina an Abi Harun al-Abdi, ya, diriwayatkan daripada Abi Harun al-Abdi, qala kunna na'ti Aba Sa'id, kami datang kepada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqulu, dia katakan, marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang hai fulan. Kami datang ke rumah siapa? Abi Sa'id al-Khudri. Selamat datang wahai fulan, ya, dengan wasiat Rasulullah SAW. Innan Nabi, kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW berwasiat kepada kalian, innan nasa lakum taba'an, sesungguhnya nanti datang manusia kepada kalian, ya, yaitu mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tuna min aqtaril ardi, itu juga ada satu gerombolan daripada bangsa laki-laki yang datang kepada kalian min aqtaril ard, daripada segala penjuru bumi. Ya Allah, yatafaqqahuna fid din, ngapain? Mau ngaji tentang agama, mau belajar agama, mau belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah dasar, Al-Quran adalah pelajaran yang awal, dasar, ya, dari agama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ya. Ya, faida ataukum, kalau nanti ini kelompok ini datang, orang-orang ini datang ke kalian, kata Abi Sa'id kepada Abi Harun al-Abdi,
Apa kalau ini orang yang datang, fa idza ataukum fastausu bihim khaira, maka berilah nasihat kepada mereka itu dengan nasihat yang paling terbaik, nasihat yang baik, ya, nasihat yang sesuai dengan perkataan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimarahin karena dia mau nggak, jangan ditolak, tak boleh. Ada orang ngaji ditolak, dosa ya, tak boleh. Kecuali memang ada uzur. Contoh seperti misalnya jam 2 kita mau mengajar, siang ada orang, Pak Ustadz, Ustadz siapa ini? Ustadz Hanan radhiyallahu anhu, rahmatullah alaih, bukan laknatullah alaih, yang Ustadz Hanan. Anak mau mengaji sama Ustadz Hanan. Aku bilang, bapak ini nggak punya otak macam. Aku udah capek loh pak ngaji. Kata bapak pakai kacamata. Mau aku lempar kacamata ke bapak. Nggak boleh, ini guru nggak punya adab. Saya mau ngaji. Udah, jam berapa bapak bisa ngaji? Oh jam 2. Oh boleh ditolak ya. Kalau kayak gini boleh ditolak. Oh minta maaf ya pak, saya nggak bisa mengajar jam 2. Kenapa? Karena saya mengajar di mana? Di Darul Ijtihad. Pelajaran apa? Ya pelajaran suka aku lah pak. Oh nggak boleh juga ya. Pelajaran fikih, tasawuf. Berapa muridnya? 1 pak. Siapa? Kayak ini si Raihan misalnya gitu. Nah udah, karena kita punya jadwal mengajar, boleh kita bilang sama bapak itu menolaknya supaya diganti waktu yang lain. Tapi jangan menolaknya mentah-mentah nggak bisa bapak ngaji sama aku. Bapak kalau mau ngaji sama aku serahkan dulu rumah bapak. Aku nggak boleh, haram ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datanglah Abdullah Umi Maktub, seorang syekh, orang tua yang sudah tua renta, matanya a'ma, buta, jalannya pun susah. Ya Allah, punya. Dan salah satu termasuk muadzin Rasulullah SAW. Muadzin Rasulullah ada 3 ya, dalam kitab Fikih Sirah dikarang oleh Ramadan Al-Buti. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kita kenal dengan suaranya bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Ya Allah, sehingga malaikat-malaikat rindu dengan Bilal bin Rabah karena keikhlasannya, yang hatinya penuh dengan cinta Allah dan Rasulullah SAW, sehingga matinya beliau pun dengan mencintai, mengingat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan air mata yang begitu banyak, sedihnya beliau, kenangan yang begitu banyak dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga saking cintanya beliau mati dalam keadaan menangis di ranjang beliau. Nah ini orang kalau sudah cinta begini, kalau cinta ya Allah, kalau nggak cinta nggak peduli dia. Kalau cinta sampai menangis itu begitu, malam, siang, pagi teringat wajahnya, mau makan teringat wajahnya, mau minum teringat wajahnya, mau apapun teringat wajah. Lagu itu ya. Itu mau makan teringat, mau minum semuanya. Siapa yang ketawa? Udah, mau minum mau apa teringat wajah. Nah, ini kalau orang sudah cinta, mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah, nggak jadi minum tangan kiri, minum tangan kanan. Berapa banyak sekarang orang minum tangan kiri karena nggak ingat Rasulullah. Coba deh ingat Rasulullah, pasti dia minum tangan kanan. Betapa banyak itu di belakang banyak tangan kiri, nggak jauh-jauh ya. Nah, makanya karena nggak ingat Rasulullah, makanya kita ingat Rasulullah. Mau minum teringat Rasul, mau istinja ingat Rasulullah, ingat Rasulullah. Mau istinja, oh Rasul itu nggak pernah kencing berdiri, cuma sekali karena darurat, kencingnya jongkok, pun jongkok. Kalau nggak ingat Rasulullah, nggak cinta Rasulullah, kencingnya berdiri. Mau buang air besar
tutup kepala. Rasul katakan kalau mau buang air besar tutup kepalanya. Ini karena ingat Rasulullah, karena cinta Rasulullah. Sama kayak satu orang cinta mati sama perempuan, ya sama siapapun, mak kita kita cintai. Ya kalau cinta kita begitu berat, maka setiap saat kita teringat. Akhirnya mau tidur pun teringat dengan Rasulullah. Bagaimana kalau pekerjaannya kita buat terus menerus, mestilah karena cinta kita ke Rasulullah, mestilah Rasul datang dalam mimpi kita. Allah, sebagaimana kalau kita cinta sama seseorang, bisa jadi orang tadi pun datang dalam mimpi kita. Ya Allah, begitu. Tergantung siapa yang kalian cintai. Ya Allah, ya. Makanya begitu cinta. Bilal bin Rabah cinta sama Rasulullah, sehingga setiap hari mungkin mimpi Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, dan matinya pun menangis mengingat Rasulullah. Begitu. Ada kalian seperti ini cinta dengan Al-Quran. Yang kalau nggak sekian juz saya nggak bisa ini. Nggak bisa saya kalau satu hari ini nggak baca Quran. Ini namanya cinta sama Al-Quran. Ya Allah, mana-mana bawa Al-Quran, mana-mana mengulang murajaah Al-Quran. Ya Allah, dulu ada satu santri di Magelang, Jawa Tengah, namanya Ustadz Mukhlis. Wah, pintarnya luar biasa. Dia hafal Quran setahun. Itu luar biasa tuh orang dari Lampung Tengah. Ya, itu subhanallah, nggak pernah berbicara kecuali Al-Quran. Jadi kalau kita ngomong sama dia seperlunya saja, nggak sombong orangnya, nggak, senyum baik bagus. Dan sediakannya udah selesai ngomong kita keperluan, nanti dia lagi ucap lagi masuk juz yang dia baca sambil jalan sambil makan. Ya, baca apa yang bisa dibaca. Wah, apalah ayatnya terusannya, ayat 1, juz 2, juz 3, juz 4, terus juz 5, juz 6, juz 7. Jadi setiap dia berjalan itu ulang Quran bibirnya. Nggak suaranya nggak besar-besar ya, pelan-pelan saja. Jangan kan wala qad ataina Musa kita ya, caper. Pelan-pelan saja. Lemah lembut. Itu Ustadz Mukhlis dulu ada di Magelang, luar biasa. Ya, begitu ulang, mau makan lagi ulang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rupanya sampai habis enggak lancar. Pendengar sudah lah. Karena nggak diulang dulu. Juz 1, juz 2, juz 3 udah kuat, jalan sambil jalan, diulang. Insya Allah. Ya, lama-lama nanti terbiasa. Orang seperti inilah dikatakan Nabi Quran yang berjalan. Nah, hidupnya hari-hari tidak berbicara kecuali Al-Quran. Yang kedua, wa'idin Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Maz'ud mim dha'in wa'ud Abdullah al-Mas'ud. Ketiga, muadzin Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Maktum. Ya, ini muadzin Rasulullah. 3 dalam kitab fiqh fikih sirah dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang meninggal di Suriah yang ribu Allah alam tahun berapa ya, 2015 tahun ya, nanti boleh ditakibkan ini. Itu makanya ya, cintailah Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Al-Quran akan mencintai kalian. InsyaAllah. Sudah datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, sudah tua, buta, datang kemana? Ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Ya Rasulullah, allamani harfan min kitabillah, ajarkanlah aku satu huruf dari kitab Allah yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada engkau. Nabi Muhammad bukan tidak menghiraukan ini Abdullah bin Maktum, cuma terdiam karena ada kesibukan yang mungkin yang darurat,
Tiba-tiba Allah datangkan firman ke Nabi Muhammad, abasa wa tawalla, hai Rasulullah, kenapa kau berpaling, ya bermuka pasang dan berpaling kepada itu Abdullah bin Ummi Maktum, anja'ahul a'ma, dia datang orang buta tadi mau ngaji, ngajarkan dulu. Ya, artinya kalau ada orang mau ngaji jangan ditolak. Ada orang masuk mondok jangan ditolak, dikarantina dulu. Jika akhlaknya baik boleh, jika akhlaknya tak baik boleh lemparkan ke tempat yang lain. Ya, gak baik juga 4 bulan, gak baik juga 4 bulan, setahun, gak baik juga campakkan. Dakwah ke jalan Allah, insya Allah, mudah-mudahan ya. Waraina rawi Tirmidzi, Ibnu Majah wa ghairuhuma, waraina nahwu fi Musnad at-Tabarani an Abi Darda radhiyallahu, juga diriwayatkan daripada Abi Darda hadis ini radhiyallahu anhu. Masyaallah. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang paling terbaik insyaallah. Akhlaknya yang paling terbaik sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana akhlak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang perempuannya juga mudah-mudahan menjadi sebagaimana Fatimah Az-Zahra, Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kalian menjadi ulama, ad-da'iyah, al-alimah, yang mudah-mudahan hafal Quran 30 juz, hafal hadis, hafal semua kitab Allah, semua daripada hadis Rasulullah SAW. Al-hadis niyatul hasil maksudana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.